Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmatillah dengan NIM 322042. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Peranan Sistem Informasi di dalam sebuah organisasi. Langsung saja ke materinya. Peranan Sistem Informasi dalam Organisasi. Abstrak. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan sistem informasi dalam organisasi. Metode penulisan menggunakan metode library research. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dari suatu organisasi tidak akan pernah dapat diotomatisasikan sepenuhnya atau menyeluruh. Namun demikian, suatu sistem informasi manajemen sangat mungkin dan praktis apabila didasarkan pada rencana keseluruhan yang bagus serta dikembangkan oleh personil sistem yang terlatih. Untuk itu diperlukan partisipasi manajemen dan sumber keuangan yang memadai. Pendahuluan. Latar belakang. Sistem informasi secara definisi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Komponen-komponen dalam sebuah sistem informasi antara lain teknologi informasi, proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, supplier, rekanan, dan lain-lain. Dari definisi tersebut, ada beberapa poin yang perlu diuraikan lebih lanjut. A. Sistem informasi manajemen memiliki subsistem informasi. B. Sistem informasi manajemen adalah menyeluruh. C. Sistem informasi manajemen adalah terkoordinasi. D. Sistem informasi manajemen terintegrasi secara rasional. E. Sistem informasi manajemen mentransformasikan data ke dalam informasi. F. Sistem informasi manajemen meningkatkan produktivitas. G. Sistem informasi manajemen sesuai dengan gaya manajer sistem informasi manajemen dikembangkan lewat pengenalan atas sifat dan gaya manajerial dari personil yang akan menggunakannya. 2. Uraian teoritis. Hakikat sistem informasi. Perusahaan merupakan bentuk utama dari aplikasi sistem informasi, karena di dalam organisasi usaha terdapat komponen fungsional yang melakukan kegiatan pengolahan sumber daya. Ada 3 kegiatan utama dalam setiap sistem informasi, yakni menerima data sebagai masukan, memprosesnya menurut kaidah-kaidah tertentu, dan memperoleh informasi sebagai keluarannya. Kualitas informasi yang disajikan kepada manajemen dipengaruhi oleh 3 hal pokok, yakni relevansi, yakni informasi akan menjadi relevan jika dapat memberikan manfaat bagi pemakainya. Akurasi, yakni informasi tersebut tidak bisa atau menyesatkan dan tepat waktu. Timelines, yakni informasi yang dihasilkan dari suatu peranan informasi dalam kaitannya dengan tujuan manajemen adalah bahwa nilai dari informasi dapat diperoleh dengan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia untuk mendorong berbagai kebijakan yang sifatnya operasional, teknis, dan strategi. Konsep ini mendasari setiap pengejawatan sistem informasi yang akan dikelola. Makna strategi bagi pengembangan sistem. Konsep strategi dapat dilihat sebagai sebuah bangunan multidimensi yang mencakup semua aktivitas kritis yang berupa kesatuan, tujuan, dan sebagainya.
Ruang lingkup manajemen informasi. Sistem informasikan manajemen menerapkan sumber daya yang tersedia untuk saling berinteraksi, memberikan kontribusi terhadap pola kegiatan pada prosedur tertentu. Sistem informasi yang membutuhkan penanganan strategi bisnis untuk mencapai suatu keadaan di mana pola keputusan sangat mempengaruhi secara kritis. Dampak informasi yang diterapkan diperlukan dukungan pemakaian pada aspek perhitungan secara matematis dan ekonomis. Pembahasan unsur-unsur sistem informasi. Semua sistem informasi memiliki 3 unsur atau kegiatan utama, yaitu 1. Menerima data sebagai masukan (input), 2. Memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran, perkiraan, dan lain-lain. 3. Memperoleh informasi sebagai keluaran (output). Sistem informasi pemrosesan transaksi. Gambar di samping menunjukkan sistem pengolahan data yang tugas utamanya memproses transaksi, khususnya pada tingkat operasional. Gambar tersebut menunjukkan berbagai input transaksi yang berasal dari 2 sumber, yaitu dari luar dan dalam organisasi. Dari luar organisasi artinya berasal dari pelanggan dan supplier. Setiap peristiwa internal yang dicatat oleh sistem informasi dianggap sebagai transaksi internal. Misalnya, pemakaian bahan untuk pemrosesan, penyusutan peralatan, perubahan alat, pegawai, dan lain-lain. Tugas utama sistem informasi organisasi. 1. Untuk pengendalian biaya, di mana jika biaya naik maka harga akan naik sehingga permintaan menurun. 2. Dalam kasus untuk perusahaan yang membuat busana, rancangan busana dan pengendalian persediaan menentukan keberhasilan suatu produk. 3. Dalam kasus untuk perusahaan industri mobil, di mana selain pengendalian biaya produksi. 4. Sebagian besar tugas utama bersifat silang fungsional, misalnya dalam penetapan harga produk. 5. Dalam kasus untuk perusahaan pada informasi, maka tugas utamanya adalah menetapkan dan menjaga sistem informasi. 4. Penutup. Sistem informasi yang melayani tugas utama organisasi harus bersifat silang fungsional dan harus terus-menerus diperbaiki demi menjaga kesinambungan efektivitasnya. Tugas utama organisasi seringkali dilayani oleh sistem penopang keputusan (Decision Support System) atau DSS, yang di dalamnya berisi model, database, dan manajer yang berinteraksi langsung. Sekian.